kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan, perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semuanya akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Ya, dan pemirsa, di sebelah kanan saya sudah hadir pasangan kita pertama pada malam hari ini. Ada Mbak Yanti, betul? Ya. Dan Mas Anton, ya? Betul. Oh, romantis sekali. Ini kalau udah romantis gini seharusnya sih gak usah datang ke Garis Tangan ini ya. Ada apa, saya bingung juga. Ini ada pendamping ya? Iya. Adik saya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan juga untuk Garis Keras yang ada di rumah secara virtual telah bergabung bersama kita. Apa kabar teman-teman? Baik ya? Baik? Wah, semangat semua kayaknya nih. Oke, so kayaknya bukan saya yang akan mengungkap sih. Kalau misalkan romantis begini sebagai orang awam, saya ngeliatnya kayak nggak ada masalah. Tapi kalau partner saya mungkin bisa melihat ada sesuatunya nih. Langsung saja saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Robi. Halo Roy. Hai. Apa kabar? Baik, Roy. Roy, ini ada Anton dan Mbak Yanti. Ini suami istri ya? Suami istri. Kayaknya sih romantis ya, Roy ya? Romantis banget. Hampir tidak ada kelihatan masalah sedikit pun. Wow, nice. Iya, tapi entah kenapa ketika saya melihat kalian di sini, saya merasakan di lingkungan sekitar rumah atau berhubungan dengan rumah, mungkin ada feng shui atau sesuatu energi gelap dan sesuatu yang panas. Tapi kalau saya lihat kalian tampak baik-baik saja, tapi ketika kembali Berbicara soal rumah, berbicara tentang rumah, itu menjadi masalah. Kalian bisa ribut-ribut gitu. Itu yang Roy rasakan. Betul sekali, Robi. Oke. Coba saya tanya sama Mas Anton dan Mbak Yanti. Apa betul tadi penerawangannya atau penglihatannya Roy Kiyoshi? Ya betul Benar sekali. sih, Mas. Betul sekali. Iya. Boleh ceritakan. Jadi saya merasa gini, Mas Robi, di rumah tangga saya itu udah tidak aman lagi, tidak nyaman gitu. Gak nyaman. Karena Bawahnya tuh ribut aja terus gitu. Kalau di rumah? di rumah, Iya, kalau di rumah. Kalau dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah kayak gini nih? gini kita romantis, kayak tidak ada masalah saya. Iya, gitu ya. Waduh, ini sayang-sayangan. Oh, cemburu. Aduh. Saya agak jealous ya di sini melihatnya ya. Ya begitulah Mas Robi. Jadi kalau misalkan di dalam itu hawa panasnya itu apakah hanya seperti perkelahian maaf adu mulut atau ada kekerasan atau bagaimana? Ada barangnya dibanting juga, Pak. Ini agak membingungkan ya sebenarnya. Oke. Terus biasanya kalau romantis itu ngapain aja kalau di luaran? Makan-makan, jalan-jalan. Makan, jalan-jalan, nonton, shopping ya. Misalkan abis shopping, abis makan-makan, pas balik ke rumah itu Lu sama kakak gua. Andin duduk dulu. Andin jangan kecampur dulu ya. Cakep lu di sini. Apaan lu? Lu di rumah lagi sama gua lu. coba turun dulu. Andin sini. Turun dulu. Ini siapa namanya? Andin. Andin. Siapa lagi? Adik saya. Oh, adik. Iya. Coba boleh agak ke tengah sedikit sini, agak ke tengah sini. Coba. Andin tadi pada saat bilang romantis dan segala macam, kamu bilang bohong dan bohong. Iya, dia ini selalu merintah abang saya. Merintah di rumah. Dia selalu mukul abang saya. Wow. Lu tuh cuma numpang ya di rumah ya. Lalu apa? Iya, apa? Andin. Waduh, ini udah. Andin, abang bawa ke sini untuk Udah bang, menyelesaikan masalah sayang, bukan untuk Udah bikin gaduh numpang di lagi. rumah gue. Untuk Soalnya suasana. banget lu. Udah. Lu tuh masih kecil tau gak? ya terus kenapa? Kalau gue masih kecil apa? Sudah. Tunggu dulu, Andin adalah adik kandung dari Anton. Ya betul. Kamu tinggal di rumah mereka. Memang rumah ini rumah kalian berdua atau rumah dari orang tua Anton atau bagaimana? Rumah orang tua Yanti. Orang tuanya Yanti, Iya. makanya tadi Mbak Yanti bilang Iya, dia kan cuma numpang. numpang. Apakah alasan kalian numpang itu Mbak jadi nyuruh-nyuruh dia, suami sendiri? Soalnya kan dari kesaksiannya Andin, kita katanya tadi nyuruh-nyuruh, kasar, sampai ngapain aja dipukul. Iya, dia tuh suka mukul, suka banting barang sama abang saya. Udah Andin. Lu lihat di mana bang? Ah? Gua ada buktinya. Mana coba lihat mana? Nih
Tapi tunggu dulu Mas, biar aja dulu Mas Anton. Tapi betul seperti itu ya di Nih. rumah Iya, ya. tapi Lihat itu ya. Jangan lagi lu. Ini perkara bikin kopi gula doang marah-marah ya. Ini di dapur. Iya. Dapat nggak? Ini jadi kalian lagi buat kopi. Ini siapa yang nyuruh buat kopi? saya. Perkara tiap pagi begini nih kalau buat kopi. Ya begitulah kalau di rumah Mas Robi, saya juga bingung gitu. Tapi Oh. di luar Sampai Udah terjadi banting-banting seperti gelas itu. segala begini. Itu yang saya bilang, Robi, ketika di rumah mereka selalu marah-marah, udah gitu banting-banting gelas gitu. Tapi kalau keluar romantis. Ini ada buktinya sih mbaknya. Memang gitu ya, suka banting-banting barang ya. Tapi kalau di luar langsung kayak gini. ya tidak terjadi masalah, tidak terjadi seperti ada Ini pernah ngeselin ada sih, Mas. keadaan yang seperti itu. Tapi kalau misalkan setelah kalian berkelahi gitu, berantem, terus keluar rumah, kalian sendiri sadar nggak? Mas, tadi kok kita kasar banget ya Tidak, atau apa? tidak ingat sama sekali. Pernah ada pemukulan selain banting-banting barang? Enggak? Ya banting gelas aja sih Mas Robi. Andin? Sering itu, Mas. Sering. Sering apa? Jangan ngomong terus, jangan ngomong lagi Andin. Nyata dari tadi sama gue ya. Lu apa? Andin, Apa lu? Apa? Andin diam Andin. Tengil lu jadi ada. Oke, Lu oke, yang oke, tanya, tenang dulu, apa tenang. lu? Boleh tenang dulu sebentar ya. Jadi kalau misalkan abis romantis-romantisan dari luar, makan, belanja, masuk rumah tiba-tiba tepis-tepisan tangan lagi gitu. Ya, tapi yang setelah kita belanja dari luar itu Mas Robi, kita juga lupa gitu loh. Jadi di bawah itu bawahnya panas, emosi, dia marah-marah. Saya dimarahin, apa yang saya lakukan selalu salah di mata Yanti. Saya bingung gitu. Maaf, Itu ya. berarti udah lama nggak satu kamar, satu tempat tidur udah lama nggak? Pisah Maaf, kita kalau di suami. rumah. Pisah? lagi? Bisa. Tapi Andin lihat sendiri kan kakaknya sama abangnya Sayang ini. banget kali sama Andi. Apa Ya, menurut- so baik. Nggak, apa menurut kamu ini cuma acting doang mereka? Pura-pura baik Acting doang? ini, Mas. Sampai rumah juga abang gua disuruh lagi. Andin, Tujuannya apa kalau misalkan cuma pura-pura doang menurut kamu? Lah, emang iya kenyataan. Ya, Orang bilang di rumah apa lu apa? Apa? Lu di rumah marah-marah lu sama abang gua Andin. lu. jangan ulang lagi Andin. Atau bukan Andin yang ngompor-ngomporin kan? Enggak, Mas Andin Robi, diam, emang iya kan Andin tadi diam udah aja. ada Andin buktinya. diam. Jangan Iya dibahas di sini Andin. Oke. Biar abang aja yang bahas sama Kak Yanti. Andin gak usah ikut campur. Ini maaf, kalian tuh pertama kali pacaran langsung menikah atau bagaimana? Atau Oh, memang tidak. dijodohkan? Panjang, prosesnya panjang. Ya, jadi waktu itu ketika mau melaksanakan pernikahan kita yang pertama saya, Iya. itu orang tua saya meninggal dua-duanya. Nah, 1 tahun kemudian kita janji lagi, 1 tahun kemudian ibunya Yanti. Saya meninggal. Kita akhirnya di tahun berikutnya jadi Sudah berapa lama pacaran sebelum menikah? cukup main lama 5 tahun. 5 tahun. Saya mau tanya, kalau misalkan kalian keluar rumah, misalkan namanya suami istri nggak apa-apa lah ya, sudah resmi ke hotel gitu, Iya. mau honeymoon atau apa, ada berantem-berantem lagi atau Kalau gimana? di hotel sih tidak, Nggak tidak. ada sih, Justru Mas. kayak di luar biasanya aja, seperti biasa. Mas. Kayak gini aja nih, normal-normal Iya. aja ya. Kita bicara, ngobrol, bercanda gitu. Waktu masuk ke rumah, Nah, Mbak kalau ngeliat suami itu kayak apa? Kalau suami ngeliat Mbak kayak apa bentukannya itu? Apa kayak bikinnya nyebelin? Apa kayak mukanya kayak setan? Apa gimana? Bawaannya tuh ngeselin aja kalau di rumah. Mukanya kayak tengil gitu, pengen Oh ngajak ya, berantem. pengen nampol aja tuh rasanya. Menurut Roy penyebabnya kalau kayak gini-gini tuh kenapa ya? Yang aku lihat di sini memang rumahnya bermasalah sih. Karena memang ada sesuatu yang entah itu disengaja atau memang tidak disengaja di dalam rumah tersebut. Kita akan pelan-pelan lihat di situ. Awal pernikahan bagaimana? awal pernikahan kita semuanya baik-baik saja gitu. Tidak ada Oke. permasalahan, tidak ada gaduh, tidak ada cekcok, Nggak ada cekcok tidak sama ada sekali. pertengkaran. Oke. Jadi kapan mulai berubah? Jadi setelah ulang tahunnya Yanti, Mas Robi, tahun ketiga itu semuanya berubah. Yanti mulai marah-marah, saya bergerak apapun salah, serba salah pokoknya di rumah. Perubahan pertama yang kamu ingat tuh apa contohnya? Oh, saya dia salah satunya pas bikin kopi, saya minta kopi aja salah gitu loh. Dan ketika dia marah saya juga ikut terpancing marah gitu. Walaupun saya sayang banget sama Yanti, tapi saya terpancing. Ini udah kayaknya harus semakin gali nih Roy. Semakin digali dan bau-baunya ya kalau saya cium di sini aromanya tuh Apa itu? ada aura gaib di sini. Saya mencium ada aroma yang seperti saya kenal sepertinya. Aroma apa Roy? Aroma-aroma yang saya cium di sini tampaknya membuat seperti saya mau muntah gitu karena ada sesuatu energi
yang besar kayak bola-bola energi gitu yang saya pengen muntah sih sebenarnya, Robi. Maksudnya Roy berarti ini negatif sekali ya? Iya, ada sesuatu hal yang negatif di sini. Di perempuannya? Iya. Di Yanti? Diganti. Roy, kenapa Roy? Aduh, Roy. Oh. Roy. Kamu kenapa? Oh. Ini saya merasakan Tenang dulu. di dalam tubuh Yanti itu ada ulet-ulet dan kelabang dan aura magisnya sangat kuat sekali, Rob. Dalam tubuhnya Yanti? Tapi itu tuh dari lu. Lu jangan macem-macem lu ya. Bang, abang lihat sendiri kan, Bang? Gue gak pernah pakai begitu, udah. Oh, itu buktinya. Apaan sih? Apa sih lu? Sudah. Salah juga lu. Ih, dasar lu ya. Udah sebet. Ini teman saya lagi begini, bisa diam dulu nggak ya? Berdua ya? Ini dia. Hah? Oke. Ini Roy melihatnya serangan atau memang sengaja dipasang orang lain atau memang tersasar aja atau bagaimana ini ilmu hitam seperti ini? Saya curiga ilmu hitam ini dari seseorang, Robi. Dari seseorang? Iya. Tampaknya ini kacau sekali dan ada yang memagari, Robi. Oh ya? Iya. Memagari maksudnya ngasih perlindungan? Memagari supaya dia itu hancur atau pisah, dipagarin supaya dia meninggal juga. Ada satu kiriman sebenarnya, saya curiga itu. Jadi satu kiriman hitam ini di dalam tubuhnya ini dalam bentuk jin atau apa, makhluk halus atau apa, bola api atau bagaimana? Jadi dalam bentuk jin, kemudian juga seperti auranya, aromanya seperti tanah kuburan. Kuburan? Ya, terus saya merasa juga ini magis banget. Ini saya butuh sesuatu lagi, Robi. Kamu butuh apa sekarang? Saya butuh boneka. Boneka? Boneka... Roy perlu boneka, oke. Sama Dan apa lagi? saya minta coklat cair. Boneka dan coklat cair. Oh. Oke. Ini boleh, saya udah nggak kuat lihat ya. Dibersihin dulu boleh? Sini Roy. Roy mau di mana? Perlu melakukan proses ini? Di sini aja. Oke. Jadi ini prosesi apakah yang mau Roy lakukan? Aku ibaratin seperti ini Yanti. Kemudian Yanti itu seperti ini. Dia dikirimi sesuatu energi buruk, Robi. Tadi kamu sempat menyebutkan tanah kuburan. Iya. Kayak ini nih. Ini kayak seperti ibaratnya seperti ini. Jadi Yanti ini benar-benar dibuat gelap seperti ini. Gelap. Dan ini ditanamnya di tubuhnya atau di rumahnya atau bagaimana? Saya ngelihatnya ini dia tidak menanam di rumahnya tapi melakukan jampi-jampi secara jarak jauh gitu. Jarak jauh? Dan aku tuh yakin ini dibuat untuk memisahkan dengan Anton. Pelakunya Roy tahu? Sepertinya orang dekat, Robi. Roy boleh mungkin kita bantu untuk bersihkan Yanti dulu Roy karena ini kan pasti kasihan sekali dia kalau misalkan setiap hari di rumahnya harus runyam, ada perkelahian terus sama suaminya. Betul. Saya butuh air baskom dan air bunga. Iya. Air kembang. Robi, Dan kamu baskom. kebayang nggak jika tubuh seseorang dikirimi terus-terusan, biasanya yang paling buruk adalah perceraian, perpisahan, dan kematian, Robi. Berarti sebenarnya memang ada orang yang nggak suka dengan pasangan kita ini ya Roy? Betul, Robi. Dan pengen mereka hancur. Betul. Bahkan sampai mati. Sampai mati. Dan orang terdekat yang melakukan. Betul, Robi. Oke, silakan masukkan. Wow, sudah ada juga. Aku mau melakukan satu prosesi. Ya, Ini ibaratnya sih si Yanti. Saya masukkan energi saya untuk Yanti.
seakan-akan memang membersihkan dari jarak jauh. Betul. Saya limpahkan jasa kebaikan saya. Bersih, bersih, bersih. Kenapa sih? Allah Akbar. Astagfirullah. Iya, Robi. Awas, kamu awas dulu. Ini dari mana ini? Saya nggak tahu. Yanti. Ini dari mana tadi jatuhnya? Nggak tahu tiba-tiba jatuh, Mas. Jadi Maaf, dari tubuh kamu ini. Iya. Jadi ini dibersihkan, Roy. Dan ini Betul. Roy, ini apa yang keluar ini, Roy, dari tubuh dia, Roy? Saya Apa yakin yang itu kamu adalah tanah kuburan. Tanah kuburan? yang kayak. Jadi selama ini kamu main gaib ya dengan saya? Hah? Tunggu dulu. Ini dengar dulu penjelasan dari Roy. Karena kan belum tentu dia melakukannya sendiri. Soalnya Mas Robi selama ini tidak wajar, Mas Robi. Ya kan kita dengar dulu penjelasan dari Roy. Ini kan Roy belum jelasin ada apa sebenarnya. Ya? Ini berarti Tunggu, sudah sebentar. terbersihkan ya, Roy? Sebentar, dengerin saya dulu. Gaib-gaib begini. Dengerin. Jadi sebenarnya saya membersihkan auranya si Yanti dan tiba-tiba kamu keluar seperti ini adalah tanah kuburan. Artinya sedikit banyak energi yang kotor keluar Robi dari dia. Tuh kan bang, abang lihat sendiri kan? Halo, Udah kebukti jangan apa bikin lu? caper ya. Udah jelas itu ada buktinya. Jadi Roy, ini efek dari pembersihan yang kamu lakukan. Efek dari pembersihan yang saya lakukan membersihkan tubuh Yanti. Dan apakah tanah kuburan ini yang bikin dia gampang marah, gampang Betul curiga? sekali. Dia main gaib karena tidak wajar, Mas Robi selama Tunggu, ini. yang Roy lihat emang dia yang main gaib atau dia dikerjain orang atau bagaimana? Saya melihat ada Udah seseorang jelas lagi itu Robi, juga bukan buktinya. Dengar dulu, kalian berdua dengar dulu penjelasan Roy. Dengar dulu penjelasan Roy. Roy melihatnya bagaimana? loh. Tunggu dulu, Yanti. Bayanti. Waduh. Yanti. Jangan kabur dulu, Bayanti. Kenapa harus kabur sih? Bayanti. Jangan kabur dulu. Begitu, Papa. Ini siapa? Papa kenapa lagi? Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa? Aku dibilang pakai ibu hitam dan sebagainya. Soalnya keluar pasir, Papa. Keluar tanah. Anton, diam. Tunggu dulu, ini siapa? Ini Siapa? mertua saya. Mertua kamu, ini Mertua orang saya. tuanya. Sebentar dulu. Bayanti kenapa harus kabur sih? Saya nggak ngapa-ngapain, saya Ya udah nggak perlu kabur, kan dengar dulu penjelasan dari Roy, jangan kabur dulu. Jadi gimana? Sekalian ada orang tuanya jelasin, jangan tuduh-tuduh dulu sebentar. Kalian harus tenang dulu sebenarnya. Yang saya bersihkan tadi adalah tubuh Yanti dan tiba-tiba keluar kotoran dari artinya tubuh dia dikirimi seseorang supaya dia hancur atau berpisah. Oh, dengar dulu, bukan dia yang bermain ilmu hitam atau bagaimana? Astagfirullahaladzim. Ini apa lagi, Roy? Ini gangguan gaibnya tuh, Robi. Ini ada yang saya ular lihat dari nih. mana lagi nih? Ini kekuatan gaibnya makin kenceng, Robi. Astagfirullahaladzim. Yaudah, gimana? Masuk aja dulu deh, masuk dulu deh. Masuk. Masuk aja. Maaf nih mas, ada apa nih mas? Ya, Bapak makanya ikut masuk dulu, Pak. Boleh, Bapaknya ikut masuk ya. Bapak sama ibunya mana? Sini masuk dulu. Orang tuanya Mbak Yanti masuk dulu. Ya. Saya tunggu di dalam. Ayo, nggak usah berdebat di sini. Tadi kan Roy sudah bilang Anton. kalau Yanti ini dikerjain. Pak, saya di dalam. Apa sih, Mas? Nggak, pasti ada alasan. Sama aku lagi. Kamu yang minta anterin papa ke sini. Mediasi. Segala berantem di bawah Ya, sini. Nak. Sebentar dulu. Ya, Nak. Oke. Oke, Roy butuh apa lagi? Ganti sarung tangan. Sarung tangan. Ganti gloves. Sini dulu Bapak sama Ibu. Ibu sini ayo sini. Duduk, Sini lah Ibu. Pak. Saya tidak mau. Kalau misalkan anak saya mau berpisah, terserah aja. Ya enggak, sekarang kan ada Bapak di sini. Ibu kenapa nggak mau? Nggak usah. Hah? Ya, terserah aja, terserah. Terserah. Oh, oke. Keluarganya memang agak sedikit ajaib ya. Bapak udah dipakai clip on belum tadi? Atau mau pakai WM gua aja? Mau dipakai clip on dulu? Nih, ganti dulu. Sembari Bapak dipakaikan clip on, Bapak dengerin saya Pak ya. Sembari Bapak dipakai nggak Pak? Bapak dengerin saya Pak. Pak, anak Bapak ini jangan dituduh-tuduh atau dimarah-marahin, oke? Ini Roy sudah menjelaskan bahwa anak Bapak yang dikerjain orang. Ya, anak Bapak yang dikerjain orang. Masnya juga jangan begitu, tuduh-tuduh gitu jangan. Ini kan dikerjain orang dianya. Saya belum percaya. Belum percaya omongan Roy? Oke.
Nanti kita lihat, kita buktikan. Kalau misalkan tanah ini sudah keluar tadi dari bagian tubuhnya mbaknya, lihat di rumah seperti apa nanti. Saya pengen lihat bukti dulu. Ya, nanti kita lihat di rumah ya, hasilnya gimana ya. Tadi kan saya baru dengar kesaksian dari adik bagaimana kalian berdua ya di rumah ya. Sekarang saya mau nanya sama Bapak ini sebagai mertua dan orang tua langsung. Yang Bapak tahu tentang pernikahan mereka ini bagaimana? Maaf sebelumnya. Pernikahan anak saya dengan Anton awalnya baik-baik saja. Oke, Nggak ada satupun juga permasalahan dan ribut. oke. Nah saya sendiri juga heran. Kalau di rumah, itu selalu ribut. Oke, Masalah kecil jadi besar. Yang nggak ada masalah, dibesar-besarin. oke. Sampai saya bilang sama Yanti, kalau memang kamu sudah tidak sayang lagi dan tidak cinta lagi sama Anton, putus. Ceraikan. Ceraikan. Pak ya, Pak pasti Pak ya. Bapak nggak tahu gimana Andin diam, Andin. Andin diam. cewek ngelakuin abang Andin saya. diam. Bapak abang dia dulu apa? Bapak tuh Bapak nggak ngeliat langsung kan Pak? Saya ini adiknya loh Pak. Saya ngeliat langsung gimana ini cewek memperlakukan abang saya yang kurang ajar. Andin. Diam ya. Buat Bapak, sementara ini apa yang ditelusuri sama Roy Kiyoshi melalui mata batinnya, anak Bapak ini dikerjain, ya. Adek juga, Dek, kakak ipar kamu ini dikerjain orang sebenarnya. Jadi mungkin dia juga nggak sadar di rumah itu bagaimana, oke? Jadi Bapak sendiri kalau mereka cerai setuju? Ya kalau memang nggak bisa dipertahankan, ya mau boleh buat. Tetapi buat hati saya sendiri, karena saya sayang sama anak saya, jangan sampai berpisah, jangan sampai bercerai. Oke. Robi, ini Iya, bro. saya pengen ngebuktiin satu hal lagi, Robi. Kalau ini bisa membuktikan siapa sebenarnya dalang di antara kericuhan ini semuanya. Ya udah langsung sikat aja. Saya mencari orangnya, Robi. Ada dalangnya, Roy. Apa yang Roy dapat dari bisikan Roy? Saya mencari seseorang yang tersangkanya, Robi. Tersangkanya. Lah ini kamu mengarah ke Ini apa-apaan sih? kamu mengarah ke Ngiranya ibunya? ke saya. Ngaranya ke saya. Kenapa ya? Emang apa? Apa yang Roy dengar apa tadi? Hah? Tunggu dulu, yang Roy dengar apa ini? Jelaskan Roy, jelaskan. Iya. Ini istri saya. Ya, kami tahu tadi saya sudah kenal di depan. Ya makanya Kenapa ini ngarahnya kenapa ke saya? mengarahnya ke ibu? Ma, Karena lonceng saya mengarah kepada seseorang yang ternyata adalah tersangka. Itu mustahil, Pak. Sangat mustahil. Nggak mungkin. Tersangka Tiba-tiba ini maksudnya mau yang media yang menjadi ngarahnya ke dalang saya. semua ini. yang ngerjain ini mertuanya sendiri, ibunya sendiri. maaf nih mas, maaf. Saya tahu dia, makanya saya nikahin dia. Saya tahu dia nggak mungkin, nggak Saya mungkin. ini wanita terhormat, wanita baik-baik. Nggak mungkin saya melakukan kayak gini. Tapi saya nggak bisa. Kalau saya bukan wanita baik-baik, nggak mungkin Pak Wira mau nikahin saya. Tunggu dulu sebentar. Tapi dulu. kebenaran sudah dibuktikan. Mustahil itu semua ya. Tunggu dulu. Ini kan anak kandung sendiri, bukan? Iya, mana mungkin seorang ibu itu mau menyakiti anaknya, pikirannya. Roy, jangan Kamu- macam-macam mohon maaf, Roy. ini bukan Kamu anak. harus Roy. jujur sama saya. Roy. Ada hidden Kamu agenda. jangan sembarangan deh. Enggak, Roy. ibu salah. Itu anak kandung ibu. Roy itu Mohon anaknya maaf. loh, jangan sembarangan. Ini bukan anak kandung. Jangan sampai salah. Bukan anak kandung. Ini istrinya, ini istri saya, istri muda. Maksudnya saya nikah Jujur lagi. sama saya. Begitu orang tuanya meninggal. Anda jangan ngomong sembarangan ya. Lonceng Mama, saya tidak Mama, akan berdering Mama, kencang kalau tidak ada bukti. Terima kasih, Pak. Mama Diam, digini-gini. Jadi ini Ibu Tiri ya? Ibu Tiri, Kamu jujur. Jujur apa kalau nggak berbuat apa yang harus saya akuin? Heran. Mas Roy, mohon maaf sekali lagi. Apa ada bukti lagi? Makanya Ibu kalau boleh bisa bergabung. Bisa sama dibuktikan saya. lagi. Enggak, kok jadi saya yang kesudutin di sini? Nggak Heran. disudutin, biar kita clearin semua. Ayo, Ma. Kalau Ibu nggak berani ke Ayo, Ma. situ, Berarti ada Papa bilang sesuatu. mama, nggak usah nah itu khawatir. makanya kita jelasin Kok jadi dulu, begini kita sih, kita Pak? cari clear.
kita coba ibu sini dulu. Saya mau coba urutkan dulu semuanya. Oke, jadi bapak menikah 2 kali. Iya. Ibu kandung sudah meninggal. Iya, udah meninggal. Dan ini adalah Ibu Ibu Tiri. ibu tiri. Tapi menurut ibu sendiri, ibu nggak mungkin ngerjain anak walaupun anak Nggak tiri. mungkin lah, logika aja. Karena ada Menurut seorang kamu, ibu. menurut nyakitin kamu, anaknya. biasa aja, jangan marah-marah ya. Menurut kamu sendiri, apakah mungkin ibu tiri kamu nih ngerjain kamu? Saya nggak tahu, Mas. Oh, nggak Kayaknya tahu. Saya... Oke, nggak tahu ya. Kalau nggak tahu tuh berarti ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak gitu ya. Kalaupun Roy, kalaupun emang yang melakukan, maaf ya ibu ya. Kalaupun yang melakukan sang ibu ini, ibu tirinya, maksud Roy, jangan salah tuduh juga Roy, jangan salah. Agendanya emang apa? sih. Kemudian ya, Ada rasa simpati yang dipendam oleh sang ibu tampaknya di sini Simpati? terhadap seseorang itu. Saya ingin berkata tapi It's saya okay, sampaikan. apakah benar dan harus berkata jujur? Ibu siapa ini? Dian. saya Dian, kenapa? Ibu Dian. Apakah memendam rasa terhadap menantunya? Nggak mungkin lah. Jujur sama Orang ini saya. suami saya kok, itu anak saya, menantu saya. Masa iya saya, oh ini sama Wah, menantu karena saya. lonceng saya tidak akan bunyi keras pada saat Oke. Ibu saya nggak percaya semua. Ibu nggak merasa punya perasaan sama menantu. Nggak mungkin. Jujur. Bukan nggak berasa. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Seorang ibu masa mau Bapaknya kasihan naksir langsung. sama... Kok tega sih? Ya udah, Diam, saya kamu diam. butuh Kavina nih. Buat tes kejujuran aja langsung biar kita tahu isi kepala orang seperti apa ya. Kavina silakan bergabung. Apa-apa. Halo Kavina. Itu belum ada bukti. Oke, boleh tenang dulu. Bapak boleh tenang dulu, semua boleh tenang dulu. Kavina silakan. Ibu Dian, boleh lihat mata saya? Wow. Tidak berani Ibu. loh ya. Masuk langsung tertariknya sama Bu Dian. Ibu, coba tatap mata saya, Ibu. Kayaknya ada yang disembunyikan dari Ibu Dian. Hmm. Betul berarti. Apa ya? Saya akan melakukan sesuatu. Saya boleh ambil tanah yang tadi keluar dari nya. Oh, Oke. aduh, kok berani megang sih kak? Aduh, itu kan masih ada ilmu hitamnya nanti. Aduh, saya mau nggak berani. Saya mau nggak berani megang. Duh. Saya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Saya ingin Ibu Dian. Jujur. Tapi saya butuh sesuatu lagi. Ibu Dian, saya boleh pinjam cincinnya Ibu Dian? Dipinjam saja Bu Dian, nggak apa-apa. Saya pinjam sebentar. Kalian boleh? tuh kadang aneh-aneh aja gitu. Pinjam inilah udah nuduh saya apa? Nggak, bukan nyudutin Ibu. Kalau misalnya saya nggak boleh, kalau misalnya Ibu tidak mempersilahkan saya untuk meminjam cincin Ibu, saya boleh pegang. Saya sentuh sedikit saja. Nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan... Oke, Ibu, angkat sedikit, Bu. Oke, Ibu. Ibu tarik nafas dalam-dalam. Di sini saya akan menunjukkan apa sih perasaannya Ibu sesungguhnya. Saya ingin mengungkapkan apa sebenarnya, kenapa Ibu tidak mau memandang saya, apa sih yang disembunyikan dari Ibu sendiri. Apa sih yang sebenarnya Ibu sembunyikan dari kami semua? Mengapa Ibu begitu takut? Aku tuh pengen hancurin hubungannya Anton sama Yanti. Kamu tahu nggak? Aku tuh benci banget sama Yanti. Aku benci sekali sama Yanti. Astagfirullahaladzim. Tega semua. Tega
teganya kamu mah? Tega kamu mah, tega. Semua gara-gara kamu. Diam. Semua kamu yang Pak. tega kamu. Kita dengarkan dulu. Tega, tega. Saya nikahin kamu. Dengarkan dulu. Masa lalu kamu jujur sama saya. Kamu jujur sama saya. Jujur. Jangan seperti kayak gini. Jujur sama saya. Jujur. Sekarang kalau kayak gini, malu saya, Pak. Malu. Hah? Malu. Saya juga mari. Diam kamu. Bikin malu saya. Semua gara-gara kamu. Kamu yang dulu ngejar-ngejar gua. Kamu yang coba. Ini lah. Udah bu. Ibu, awas, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bu, Gara-gara kamu. Tunggu dulu, sebentar. Saya mau nanya ke Kavina. Kenapa Kavina mengarah ke cincin ini? Saya mau tahu kenapa. Kayaknya di cincin itu ada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Iya. Oke. Betul, Ibu? Iya. Ya, Bu. Daripada Ibu pulang tapi nggak ada hasil, dendamnya masih ada, lebih baik yang hal seperti ini kita hancurkan langsung di sini, boleh? Laki-laki seperti Saya itu yang tahu, iya. dihancurkan. Iya, oke. Bisa ya, Bu ya? Ikhlas ya, dihancurin ya ilmunya ya. Roy, Kavina, silakan coba dibantuin dulu. Siap. Saya minta palu dan wadahnya. Aduh. Bapak sabar ya, Pak ya. Sabar ya, Pak ya. Cincinnya. Boleh saya minta? Wow. Wow. Kavina, aku juga butuh bantuan Kavina untuk memusnahkan ini. Wow. Tolong urus ya. Ini ada satu ibu sebentar. Ayo, Bu, Pak. Ayo, Ma. Udah, Ma. dia malu pastilah ya. Roy, Kavina, ini dari semua bagian dari cincin tadi masih ada satu batu ini yang tersisa. Sebaiknya diapakan ini? Ini harusnya akan dibakar sih, Robi. Oke. Mungkin bisa kamu lakukan atau Kavina lakukan, bantu proses ya di belakang kali ya. Ya, Karena bagian dari ininya hilang semuanya. Saya pengen tahu nanti, boleh majuan lagi. Saya nggak tahu, mungkin sekarang kan karena kalian lagi di luar rumah. Aduh, sampai hancur. Kalian di luar rumah, jadi kelihatannya masih baik-baik saja. Insya Allah nanti sampai rumah saya berharap sih keadaannya sama seperti kalian di luar rumah ya. Insya Allah. Kalau sudah dilakukan hal seperti ini, pembersihan oleh mereka berdua gitu. Dan buat adiknya sekarang sudah tahu situasinya seperti apa. Tetap nggak mau terima? Tetap nggak mau terima? Tega dia, aku udah belain lu mati-matian. Iya, saya salah. Jelasin, Saya kamu ngaku. jelasin, kamu jelasin. Saya Kamu ngaku. ngapain sama ibu bunuh diri aku? Itu jauh sebelum kita menikah, sayang. Itu jauh sebelum Masa? pernikahan. Iya. Masa? Karena emang saya merayu ibu duluan. Itu karena pernikahan ditunda terus. Tega ya sama aku ya. Percaya aku. Itu jauh, sayang. Itu jauh sebelum kita menikah, sayang. Jadi memang kamu sudah kenal duluan? Sudah. Sama ibu jauh sebelum. Kenal sama... Ya, dan kita mau menikah pun karena batal, saya tetap ngerayu ibu gitu. Saya nggak bisa rasakan ketika kalian bertemu satu rumah ternyata menjadi ibu mertua tiri kamu ya. Maafin saya, sayang. Bang, sekarang gini deh. Abang pilih hidup sama dia apa sama aku? Ya saya pilih Yanti dong. Yanti kan istri abang. Bang, gua nih adik lu, Bang. Ya kan abang sayang sama istri abang, Dek. Bentar. Aku mau minta satu syarat. Oke, siap. Apa syaratnya? Saya akan lakukan dan saya akan penuhi. Asal Aku kamu... mau kita pisah rumah. Kalau lu mau gitu, gua yang pergi. Sana pergi lo. Saya nggak ngerti lagi sama adiknya kamu nih, Mas.
Kan sudah dijelaskan tadi, pengaruhnya ini bukan pengaruh karena karakter dia, bukan karena sifat dia, karena pengaruh hal lain. Kalau kamu sampai ngusir adik ya, berarti apa bedanya kamu ketika kamu dalam pengaruh ilmu hitam atau setelah pengaruh Ya ilmu udah deh hitam? Mas. Ya udah, ya, Itu boleh. kalian selesaikan nanti Ya, di ya, rumah ya. Oke, yaudah. It's crazy here. Ini gila semua di sini. Kita nanti ketemu dengan pasangan kedua kita. Buat kamu semua yang ada di rumah dan juga garis keras, tetap bersama kita di Garis Tangan. Garis keras dan pemirsa Antv di rumah, sudah ada Dani serta Ika sebagai pasangan kedua kita pada malam hari ini. Kalau dari raut wajah, mata, ini kayaknya sebenarnya nggak ada masalah ya. Iya. Tapi singkat saja, yang membawa kalian itu ke garis tangan apa? Boleh tahu Mas Dani atau Mbak Ika? Saya pengen tahu lebih dari si Tentang? perasaan saya selama hubungan saya sama si Ika ini. Oh, maksudnya pengen tahu ke depannya gimana? Pengen tahu ke depannya tuh seperti apa kejadiannya. Oh, minta diramal gitu? Enggak sih, lebih persisnya pengen tahu sih si Ika ini semenjak sekarang tuh berubah dia. Selalu tuh minta putus mulu. Padahal saya tuh cinta banget sama si Ika ini. Minta putus mulu? Kayaknya ada penyebabnya nih kalau minta putus mulu ya. Kayaknya teman saya yang satu ini tahu penyebabnya apa. Langsung saja, Roy Kiyoshi. Halo Robi, apa kabar? Halo Roy. Iya. Di sini kita punya satu pasangan, Dani dan Ika. Minta putus terus nih Roy, kenapa tuh? Izinkan saya mencium aroma kamu ya. Wow. Yusi. Ya, saya mencium satu aroma yang sangat berbeda, Robi. Ya. Seperti orang yang terlalu takut atau ketakutan yang berlebihan. Saya merasakan ini ada di diri Dani. Ketakutan di diri Dani. Ketakutan yang luar biasa, ketakutan kehilangan seseorang, ketakutan akan meninggal, ketakutan akan kehilangan sesuatu. Itu yang saya rasakan di pasangan ini, Robi. Kalau Mbak Ika sendiri ada alasan tersendiri, alasannya kenapa Mas Dani? Sebenarnya nggak gitu sih Kak Arbi. Jadi menurut aku tuh ini udah kayak nggak sehat banget sih hubungannya. Jadi udah kayak toxic relationship gitu loh. Wow. Jadi aku kayak ya udah nggak mau lanjut lagi. Apa yang Udah bikin nggak jadi sehat toxic banget. itu apa? Nah soalnya dia nih kayak overprotective banget gitu loh, dan itu parah banget. Kayak dia tuh bener-bener terlalu ngelarang banget, sampai kayak aku makan sate aja nggak boleh yang langsung dari tusukannya kayak gitu. Kenapa? Itu juga aku nggak tahu Kak, makanya aneh banget soalnya. Kenapa waktu kamu kenapa-napa? Iya, Takut kecolok tusukannya gitu? Iya. pokoknya dia kayak parno banget gitu kalau misalnya hal-hal Coba. yang tajam-tajam kayak gitu-gitu. Saya khawatir sama dia, takut kenapa-napa. Oke, Saya nggak apa-apa. melakukan ini tuh karena saya cinta sama Situ dia. aja, di situ aja nggak apa-apa. Madep ke pemirsa Berarti saya. benar ya, Robi, ketakutan yang berlebihan ya. Kamu tuh ketakutan terjadi sesuatu yang buruk kepada Mbak Ika ini, gitu. Iya. Atas dasar apa? Karena nggak usah takut-takut kalau terlalu banyak paranoid, nanti jatuhnya jadi kayak overprotective. Hal kecil jadi banyak masalah besar. Kamu kalau overprotective ini sekedar ke Mbak Ika aja atau ke keluarga juga atau ke diri kamu? Enggak tuh? sih, kalau saya sih punya sahabat, bukan sahabat saya. Cuman kan apa namanya, nggak selalu ini sih, nggak selalu ada masalah sih. Cuman saya merasa nggak bermasalah sama sahabat saya kan. Cuman saya lebih bermasalah kepada si Ika ini. Bermasalah itu maksudnya gimana sih? Maksudnya? Tapi dia berlebihan banget Kak. Masa kalau Berlebihan. misalnya dia ngelihat yang tajam-tajam dikit-dikit apa-apa yang pokoknya yang nggak tumpul gitu lah. Dia pokoknya kayak langsung parno banget gitu loh Kak. Kalian Kayak berdua lebay lebih banget dia parno. pokoknya. Emang lebay sebelebay itu? Iya. Ya, nggak enggak tahu sih. Cuman makanya. saya bilang tadi sama Mas Robi juga, saya begini karena saya khawatir sama terjadi apa-apa. Tapi jatuhnya ganggu ya, overprotective ya? Iya kan jadi nggak enak gitu loh, jadi kayak nggak sehat. Tapi lebay banget overprotective-nya pokoknya. bukan kayak ke cowok lain kayak gitu, enggak kan? Enggak. Sebenarnya sih bentuk perhatian dong, nggak masalah. Tapi dia terlalu nyetir banget, semua nggak boleh apa-apa diatur kayak gitu-gitu Kak. Itu Masa semua- cara makan aja sampai diatur? Itu semua karena aku peduli sama kamu. Tapi nggak kayak gitu juga. Saya pengen tahu Masnya. Sebenarnya Mas Dan ini bikin sebegitu paranoidnya apaan sih? Kenapa? Pernah ada trauma kah? Atau emang karena orang tua mendidik jangan nggak boleh ono ini itu ucrut gitu sehingga ke pasangan begitu atau gimana? Enggak sih, saya lebih condong tuh ke mimpi gitu. Mimpi betul. Saya cuma pernah bermimpi, tapi setiap mimpi saya nih, setiap saya bermimpi tuh
kejadian itu pasti banget Mas Robi, bukan karena bukan karena saya soalnya tuh mimpi bukan mimpi biasa gitu, tapi setiap saya mimpi itu kejadian. Tapi kan itu mimpi doang tahu. Kayak gitu Kak, dia halu banget. Iya, berarti Kayak Mas mimpi ini aja langsung cowok-cowok primbon ya. Seperti itu sih. Mimpi apa emang yang kayak jadi kenyataan banget gitu? Saya mimpi tuh diputusin saya diputusin sama Ika. Saya terus terang aja ya Mas Robi. Iya. Saya diputusin sama Ika. Terus besok saya meninggal. Berulang kali mimpi seperti itu? Berulang kali. Berulang kali. Dan seperti rasanya benar terjadi. Betul. Maka dari itu kamu nggak pengen adanya Saya nggak mau ini. putus sama si Ika ini karena saya cinta banget sama dia. Dan kamu yakin kalau kamu putus kamu mati? Yakin, Kan sangat yakin. Sekedar bunga tidur. Pokoknya saya sudah bilang sama Mas Robi, setiap mimpi saya itu bukan mimpi biasa. Mimpi saya pasti. Robi, Setiap saya mimpi itu selalu Gimana kejadian sih Roy? pasti. Kayak hal-hal begini Roy lebih paham pasti. Justru saya kalau si Dan ini dia belum bisa membedakan antara ini dunia mistis, gaib atau memang kalau saya kok cenderungnya ke arah schizophrenia paranoid ya dia. Dia selalu ketakutan dengan hal-hal yang bakal mati diputusin mati. Itu kayak udah menjadi mindset Robi. Oke. Yang berlebihan seperti ini nggak bagus loh. Baiknya jadi nggak nyaman kan ya. Nggak nyaman. Jadi aku kayak udah sampai kasih tahu berkali-kali itu kan cuma mimpi doang. Jangan-jangan kayak Baika gitu. juga kalau keluar rumah gitu udah nggak boleh. tanpa dia. Kadang sih iya, sampai dia tuh bener-bener tahu banget schedule aku mulai dari aku buka mata sampai aku mau tidur. Ya intinya aku dia mau minta kamu dikabarin kenapa-napa. terus setiap detik. Kesannya memang care, tapi kalau too much jadinya ganggu. Roy, ada yang pengen dilakukan di sini? Saya mau melakukan satu prosesi Robi, tapi entah kenapa ya Robi, saya kok pengen banget nyentuh badan dia gitu loh. Ini kalian datang sama pendamping ya ngomong-ngomong ya? Iya, sama kakak saya. Apa yang mau Roy lakukan di sini? Jadi saya pengen minta balai-balai. Balai-balai adalah satu tempat untuk tiduran. Oh, bisa ada juga ya? Mas Dani, bisa nggak kamu mereka adegan pada saat kamu tidur tuh seperti apa biar saya bisa tahu dan menelusuri ini. Oke. Apakah ini memang Oke, saya beneran? coba. Iya, silakan. Ini buat apa, Roy? Ini buat ditutupin. Oke. Mas Dani silakan tidur. Jangan Kita- panik ya Mas Dani. Maksudnya jangan terlalu takut dan Oke, kita pengen tahu nih, kau boleh ceritakan reka adegan kata ketika tidur dan bermimpi itu apa yang dilakukan atau apa yang terjadi? mungkin agak naikkan ya Mas Dani. Naik lagi boleh. Ini di dadanya apaan sih? Oh. Coba, Mas Dani apa yang kamu lihat sekarang? Udah Mas Roy, sudah cukup Kenapa? sudah Kenapa? cukup. Maksudnya kenapa ya? Takut gitu. Saya takut, saya cemas saya benar-benar cemas, saya khawatir saya akan meninggal, Mas. Coba kita Ini kan harus cuma reka dilawan. adegan, Harus ya. dilawan loh Mas Dani. Saya nggak bisa, saya nggak kuat. Nggak kuat? Saya nggak kuat. Ya udah kamu ikutin dulu aja. Kalau misalnya kamu kayak gini terus ntar kayak mau gimana lagi? Roy, setahu saya kamu bisa masuk ke pikiran juga kan? Jadi Betul kamu akan sekali. jadi orang yang Tapi- melakukan atau mengalami itu. Betul. Tapi sebaiknya saya pengen mencoba sekali lagi nih, Robi. Apakah dia takut dengan kegelapan dan tempat yang sempit atau? Ini saya coba sekali lagi ya. Coba saya sekali lagi ya. Sekali lagi. Coba. Apa yang dirasakan? Nggak bisa juga. Saya bilang Oke, sudah, saya bilang sudah. Siap, baik. Hah? Kenapa sih Mas separanoid itu ya? Iya. Kamu ketakutan banget ya? Oke, baiklah. Jadi Saya kamu nggak- kalau saya setiap malam susah tidur dong? Setiap hari saya kurang tidur ini juga karena hal kejadian ini. Oke, baiklah. Pastilah keganggu lah ke bawah-bawah. Roy boleh? Mungkin. Ya, saya akan jadi mencoba masuk ke dalam alam pikiran kamu, Mas Dani. Saya pengen jam kepala kamu sebentar, boleh ya? Oke. Aku pinjam memorinya. Pinjam apa? Memori. Oh, memori. Abang, Ya. bantuin tutupin ya. Semoga. Oh, oke. Jadi di semoga sini nggak Roy ada akan apa-apa. menjadi Mas Dani Betul sekali. dan kamu akan mencoba melihat mimpinya. Baik. Masuk ke dalam mimpinya.
Sudah siap, Roy? Oke, aku siap. Jadi Roy di sini akan mencoba untuk masuk ke dalam mimpinya Dani. Karena ini mimpi berulang kali dan Dani ketakutan ya. Setiap putus akan mati. Robi, Apa? Kenapa, Roy? sebentar. Saya melihat Mas Dani di sini di sebuah jembatan. Jembatan? Lalu? Saya melihat sosok Ika juga. Ya? Ini dalam mimpinya saya merasakan ada pertengkaran di mereka. Ya? Dan saya merasa Ika memutuskan Oke. cintanya kepada Dani. Oke. Oh my God. Saya ngelihat sesuatu yang buruk, Robi. Apa itu? Apa Mas Roy? Coba sebut Mas Roy. Saya melihat ada darah. Aduh. Darah dari perut. Lalu? Bentar. Dari dada juga. Di tubuh siapa ini? Saya nggak mau Ika mati atau Mas Dani? Robi, saya nggak mau mati Mas Robi. Di tubuh Dani. Dani? Tapi Robi, saya tidak melihat siapa pelaku penusukan ini. Robi. Tolong sebutkan siapa Mas Robi, tolong sebutkan. Ini yang mimpi kamu selalu dapatkan, Mas Dani? Iya betul. Betul. Cuma saya nggak tahu siapa yang membunuh saya. Saya nggak mau. Saya perlu tahu ini. Pokoknya saya nggak mau putus sama Ika. Saya nggak mau itu. Saya takut mati benar Mas Robi. Robi. Apa yang lo lihat tadi? Jadi Coba sebenarnya- lebih detailnya jelaskan. Iya. Saya sudah menangkap mimpinya si Mas Dani. Ternyata pas di sebuah jembatan, Iya. Ika memutuskan Dani, lalu kemudian Ika pergi. Kemudian tidak berapa lama tubuhnya berdarah. Oke. Tubuhnya seperti ada pisau dan ada darah. Sosok penusuknya Roy bisa melihat? Tidak terlihat sama Tidak sekali. terlihat. Aneh ya? Tiba-tiba berdarah? Iya, makanya saya ngerasa ini adalah bunga tidur dan satu ketakutan yang berlebihan jadi sugesti. Nah, jangan-jangan nih ya, Robi, saya berani taruhan nih di sini. Jangan-jangan ketakutan ini dibawa ke kehidupan nyata sehingga dia memakai sesuatu nih. Maksudnya? Coba ya, seperti yang ada di dalam mimpi. Sesuatu itu apa? Ini apa ya? Wow, keras sekali. Apa itu? Alat pelindung saya. Alat pelindung? Robi, ini tidak ada mistis sama sekali. Ih, kamu ngapain pakai kayak gitu-gituan sih? Ini tiap hari kemana-mana begini. Coba buka dulu. Coba buka dulu. Alat pelindung saya ini saya takut ditusuk soalnya. Takut ditusuk. Boleh saya buka, izinkan saya. Ini jadi bunga tidurnya atau mimpinya itu benar-benar terbawa ya? Terbawa dan Sudah jadi- mengganggu psikis saya takut. sekali loh. Iya. Coba itu apa yang keras tadi? Karena di mimpi saya pas diputus sama Ika tuh saya mati, makanya saya pakai alat pelindung ini, saya takut ditusuk. Sejak mimpi itu. Semenjak Tapi mimpi tidak itu. ada yang nusuk kamu, Mas Dani. Oh ini keras, ini perisainya gitu jadi. Iya. Sebegitu paranoidnya. Dia juga nggak sengaja nih, Robi, menanamkan sugesti itu di diri dia. Jadi dia selalu pakai ini. Dan ternyata saya melihat mimpinya tidak ada pelakunya di sana. Ibarat seperti dia keluar darah, artinya dia semacam cinta yang bertepuk sebelah tangan. Lagian emang dari Mbak Ika sendiri pengen banget 100% pengen putus sama Mas. Saya nggak mau, pokoknya saya udah bener-bener cinta dan saya mau menikahin dia. Cuman aku udah nggak bisa lagi nih nikah sama dia, apalagi sampai nikah sama dia. Pokoknya saya nggak mau putus dan saya ingin melanjutkan hubungan saya sama Ika. Aku nggak mau putus sama kamu. Tapi aku mau putus. Aku nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa. bisa diginiin terus. Siapa sih cewek yang bisa sampai diobsesiin terus, ah? Pikir dong. Mbak Ikanya mau putus atau enggak? Aku mau putus, Saya Ma. nggak mau putus. Aku nggak mau putus sama kamu. Bener, aku nggak mau putus, bener, sumpah. Aku nggak mau. Tapi aku mau putus. Ih, Gue nggak bisa, gue bener-bener nggak bisa putus sama lo. Tolong lu dengerin gue. Tolong lu dengerin gue. Putusin aja, lu tinggalin aja. Gue nggak bisa, gue putus. Gua Kita tak- sahabatan Ini dah, siapanya? dari Ini kecil. siapa? Gua- Ini gua kita tahu. sahabatan. Kita sahabatan. jadi Sahabatan. Coba cerita Begini, sini Mas dulu. Robi. Sini Ya dulu, ini Mas emang Dani, betul sini. sahabat saya, Mas Robi, betul. Ini sahabatan. Sahabat saya ini. jadi kita ini satu geng, Kak. Udah Oke. dari lama banget. Terus? Kayak gitu. Kalian tuh udah berapa lama bersahabatan? Dan kita udah ada surat perjanjian kita dan. Oh,
Ini apa yang merah-merah ini? Itu darah. Darah. Darah surat perjanjian persahabatan kita tanpa ada kejadian. Boleh saya baca ya? Surat perjanjian persahabatan Jakarta 13 Februari 2013. Sebentar. Udah cukup, Mas. Sebentar dulu, saya tanya. Dari kalian bertiga saya mau voting. Kalian berdua setuju saya bacain? Setuju. Oke, 2 lawan 1. Jadi kamu gak ada, saya hitung. Mas Robi, Siapapun di antara kita yang menjalin hubungan percintaan, pacaran, apalagi sampai ke jenjang Mas Robi, udah cukup. pernikahan, salah satu di antara kita akan Udah Mas Robi, cukup Mas. mati. Saya baca namanya di sini, Ika, Wawan, Dani. Mas Robi udah cukup Mas Robi, tolong. Ada darah Vian di sini. Who is Vian? Udah mending Katanya lu bertiga tinggalin, doang. Wan. Hah? Udah mending lu tinggalin, lu putusin Gue sih. nggak bisa, Wan. Udah bener. Jawab saya, ini Vian siapa? Jadi kita ada sahabat satu lagi kak. Oke. Namanya ada Vian di situ juga. Ambil. Tolong, Mas. Sudah, Nah, sudah terus- selesai saya baca. Sebenarnya kita tuh udah janjian kalau emang kita Siapa, tuh Vian? nggak boleh sampai ada rasa cinta di antara kita satu sama Siapa, lain. Vian? Ya aku sendiri juga ngakuin sih kalau misalnya aku salah gitu. Ini ada Vian ini Makanya aku siapa? mau putus. Gue nggak peduli sama isi surat itu. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli sama perjanjian ini. Gue nggak peduli. Lu jangan begitu, Dan. Ya lo diam, lu apa Kita sahabatan dari kecil. Lo diam. Lo diam. Kita sekarang sahabatan, lu jangan begitu. Lo nggak ngerti lo sama perasaan gue, ah? Udah. Jangan gitu. Udah, lepas. Ego lu kurangin. Apa-apaan sih? Kasihan kan adek aku. Ini Mbak ini siapa lagi? Ini banyak dari persahabatan yang lain. Saya Indah, saya Indah. kakaknya Dan. Oh, kakaknya. Kakak. Kenapa kakak? Kenapa? Apa yang kalian Mbak tahu tentang hubungan mereka berdua, Ika sama Dani ini apa? Ya sebenarnya Dani sama Ika itu cocok banget mas. Saya tahu kok hubungan mereka. Oke. Kalau jangan lu suka sama Ika. Gue sama sekali nggak suka sama si Ika. Lu ngomong. Udah. Gue sama sekali nggak Sabar, bahas sama sabar. Ika. Udah, jangan tarik-tarikan baju dong gitu. Nggak asik, nggak kelas itu Udah namanya. Wan, kasihan adek aku jadi stres. Saya mau tahu tentang tadi itu kata-kata mati. Itu yang mengidekan perjanjian mati itu siapa ya? Jadi kita tuh udah sama-sama janji sih semuanya kak. Iya. Di persahabatan kita tuh nggak boleh ada cinta. Ketika nanti ada yang jatuh cinta atau penjadian, nanti kita bakal mati gitu. Matinya dengan cara apa? Itu perjanjian Terbunuh? aja sih. Oh, perjanjian aja ya. Ah, Dan semua orang akan mati kan? Nah itu dia makanya. Jadi nggak apa-apa dong kalau jatuh cinta. Ya it's okay dong. Kasihan loh Mas Dani kan punya perasaan. Da, ya, Wan, tolong. Lu minta jujur, lu bener-bener suka kan sama Ika? Gua nggak sama sekali nggak suka sama Ika. Sama sekali gua nggak ada perasaan sama Ika, Dan. Lu ngelak. Lu ngelak. Sama sekali gua nggak ada perasaan. Sekarang sama Mbak Ika, saya tanya, kamu minta putus apa betul gara-gara ada cinta lain di persahabatan ini atau gimana? Ya enggak sih kak, cuman kan aku nggak bisa kalau misalnya digituin terus. Karena itu kan jatuhnya dia bukan sayang lagi sama aku, dia obsesi udahan kan. Jadi kamu menyesal? Iya. Menyesal jadi pacarnya Dani? Ya nggak gitu juga sih, cuman aku nggak mau lanjut aja lagi gitu. Oh, karena kamu ngerasa kayak udah ngelanggar perjanjian Iya, itu aku ya? kan jadi, iya aku ngerasa, aduh aku nggak stick Ya. sama janjian kita Oke, gitu. Dani, saya mau nanya sama kamu. Antara dua pilihan mana yang lebih kamu takuti? Kehilangan Ika atau matinya? Lebih takut mati. Bukan Ikanya. Jadi kamu nggak sebegitu cinta sama Ika. Saya Yang cinta, kamu saya cinta iya, sama tapi yang Ika, kamu saya pertahankan dari hubungan ini adalah karena kamu takut mati itu kan? Karena dari mimpi kamu, kalau kamu putus, kamu akan mati. Jadi bukan kehilangan Ikanya yang kamu takuti, kehilangan Ya, cintanya saya bukan juga, itu. saya nggak mau mati. Jadi karena itu kamu mau ngajak nikah, biar kamu nggak mati. Iya. Bukan karena cinta sama aku kan? Ya, jadi salah nggak aku minta putus? Ya udah, iyalah. putus aja lah. Siapa juga Semua yang mau bakal jadi pacar mati, lu? jadi lu mending lu tinggalin aja udah. Jadi kakaknya Dani, ya Mbak harus tahu juga hubungan percintaan ini bukan atas dasar cinta dan kasih sayang. Karena dia ini paranoid. Daripada Mbak support dia bawa ke sini, coba bawa ke psikolog, psikiater, cari tahu secara medis solusinya gimana, gitu loh. Garis keras gimana sih nih garis keras? Coba ada pendapat nggak nih? Ternyata bukan cinta yang dipertahankan, tapi usianya dia. Berarti egois bukan? Iya. Ya udah, ini kan dari tiga ini ya, khususnya kalian berdua nih kayaknya ada yang satu nggak bisa disampaikan nih. Ada yang ditutupin dari tadi, ya nggak sih Rai?
Iya, ya, ya tadi seperti itu. Ya adalah cuman Kak Vina yang ngerti gimana biar mereka terbuka. Kak Vina silakan bergabung. Silakan Kak. Halo, Saya serahkan dulu Kak Halo. Esmoni saya. Silakan. Aku tuh melihat ada kebohongan ya. Lo. Kebohongan yang ditata dengan rapi sekali. Jadi ada rencana di balik itu. Terus ada yang pura-pura bahagia, pura-pura sedih. Terus ada yang pura-pura cinta juga sama seseorang. Pura-pura cinta. Tadi saya lihat ada gelang di antara kalian bertiga. Boleh saya minta? Boleh Kak, saya ambilin nih. Permisi. Ini punyanya Dani nih, dibuang tadi karena dia. Oke. Kakak perlu siapa? Tapi saya nggak butuh yang Dani, karena Oh. saya butuh Ika dengan Wawan. Karena tadi sepertinya Dani sudah tidak percaya pada gelang persahabatan. Baiklah. Saya boleh minta gelangnya? Di sini saya akan mencoba melihat, merasakan apa sih yang sebenarnya ditutup-tutupi oleh mereka berdua. Saya melihat di sini gelang ini dibuat berdasarkan atas kepercayaan mereka satu sama lain. Tapi di sini hanya mereka berdua. Ada perbincangan yang mereka lakukan berdua, Wow. yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh yang lain. Perbincangannya baru-baru ini. Baru saja ini. Wan, aku tuh udah muak banget sama Dani. Aku pengen putus. Gue juga gak setuju sama Gue gak setuju kalau lu sama Dani. Mendingan lu putus aja. Lagian kan gue juga suka sama Indah. Kalau misalnya kita sampai jadi menikah semuanya, masa kita jadi keluarga? Kita kan sahabat. Oh my god. Benar-benar lu ya. Pokoknya setelah aku putus dari Dani, aku mau susul Vian. Aku mau nikah aja sama dia. Kak, pokoknya kamu putusin aja Dani, apapun yang terjadi. Pokoknya kamu putusin dia, semoga Dani ngerti. Jadi aku bisa sama Indah. Coba jelaskan dulu maksudnya apa tadi dialog tadi. Apakah betul kalian berdua berbicara secara rahasia seperti itu? Betul. Betul. Enggak Kak, enggak kayak gitu. Gak kayak gitu. Masalahnya ini ada Vian di sini. Nah, itu Vian dia. itu kan sahabatnya mereka semua kan. Betul. Jadi harusnya kan nggak melanggar. Harusnya mereka ini menjaga persahabatan mereka dan tidak menikah. Kenapa Ika ini malah ingin menikah sama Vian? Betul. Itu dia. Jadi gimana? Ini nggak mungkin. Tolong lu bicara sebesar. Lu bicara. Lu lepasin dulu. Lu minta tolong jelasin sejujurnya, ya. Lu jelasin sejujurnya. Ya gue jujuran. Coba ceritain gimana? Gue emang suka sama Indah. Nah setelah gue nikah sama dia, gue gak pengen satu rumah sama lu. Gue gak pengen kita berkeluarga. Berarti kalian tuh nge-planningin sesuatu. Cuman maksudnya nggak kayak gitu Kak. Maksudnya gimana? Iya, aku bukan berarti mau sama Vian juga, karena tapi yang penting aku mau putus sama Ya Daninya. intinya kamu salah memilih, kamu pengennya sama sahabat kamu yang lain. Berarti bukan permasalahan perjanjian ini, gitu kan? Kamu nih ngelak-ngelak terus dari tadi ya. Intinya kamu tuh cari alibi aja pengen putus, sebenarnya karena kamu salah pilih, pilihnya Vian gitu kan? Terus sebagai kakak kandung gue sendiri lu tega bohongin gue, Kak. Ya gimana deh, namanya hati kan nggak bisa dibohongin. Oke, jadi ada hubungan di belakang ini semua ya? Hah? Ada hubungan di belakang ini semua ya, ada agenda ya. Jadi kalian bertiga tuh mempermainkan perasaan dia ya. Udah tahu nih orang freak, orang ini ketakutan, kalian manfaatin bertiga ini ya. Kamu juga kakak, bukannya Lu support tega atau kalau apa? kakak kandung gue sendiri. Mau kemana? Pakai baju lo yang bener, pakai baju lo, pakai lo, tutup dulu. Ini semua bertiga ya, kalian bertiga ini kayak mayat hidup ya, gue usir lo semua bertiga nanti. Minta maaf nggak? Udah tahu nih anaknya freakan, ketakutan, psikisnya kena,
ya. Semua gara-gara cinta, padahal lo malah gila sih, apalagi kakaknya. Kenapa sih kak? Kalau emang jatuh cinta sama sahabatnya ngaku aja, emang malu banget punya pacar kayak gini. Oke, perencanaan segala. Minta maaf Dan. Minta maaf Dan. Dani. Diam Dan. Cukup. Jangan kayak bocah lu, Dan. Ini mereka ini kalian bertiga ini ya, sama Fian tuh, ya. Yang terdekatnya seharusnya ngedukung dan seharusnya support malah kayak gini ya. Kalau emang sukanya sama Fian, dari awal ngomong dong sama Dani. Ya kan aku nggak tahu kalau dia takut paranoid itu sampai separah itu. Itu karena pakai cinta dia. Lo bertiga apalagi kakaknya lo kejar sekarang ya. Kasihan tuh anak tuh. Dia masih di luar. Tahan Daninya aja. Di depan tuh banyak truk loh. Panas, minta maaf lo semua. Ya udah, harus kuat. Tunjukin dong ke sahabat-sahabat kamu kalau kamu tuh ya lebih dewasa dari mereka, lebih hebat dari mereka ya. Oke, sama Kavina ya. Kavina, tolong dia. Nah tuh. Oke, saya langsung bahas dulu sekarang ini permasalahan dari pasangan pertama kita. Ini Yanti sama Anton ya. Ibu mertua, bagaimana jadi seperti ibu mertua tiri jatuhnya ya? Gimana kamu? Udah lagi diamanin sama papa. Tapi udah minta maaf juga. Dan saya juga itu kan masa lalu. Yang mana sekarang masa lalu biar berlalu. Sekarang gimana ke depannya diperbaiki lagi lebih jadi baik. emang semua ini satu rumah ya? Satu rumah. Iya, Saya tinggal satu dengan mertua. Kadang kalau masalah kecil tapi ada campur tangan orang lain tuh jadi besar gitu. Kalau bisa selesaikan berdua saja, apalagi udah sama-sama dewasa kan, kenapa nggak berdua saja? Iya. Nih, pasangan kedua kita nih garis keras. Saya mau nanya dulu sebelum saya ngobrol sama, karena Dani masih shock juga. Garis keras, ada yang pernah dikhianati sama sahabatnya sendiri nggak? Hah? Ada yang pernah dikhianati sahabat sendiri? Pernah. Oke garis keras, sekarang saya minta bantuan dari teman-teman semua untuk bisa memberikan votes kepada pasangan favorit yang kalian. Apakah pasangan 1 atau pasangan 2 antara Kavina dan Dani ya di sini ya, karena Kavina jadi pendamping. Langsung saja kalau gitu, voting dimulai dari sekarang. Voting ini akan menentukan pasangan yang manakah yang akan mendapatkan love cards atau kesempatan lah ya, penilaian baik dari para garis keras yang menyaksikan kita secara virtual. Voting ditutup. Terima kasih. Ya, kita langsung saja lihat hasil votingnya, dan hasil voting garis keras memutuskan untuk pasangan 1 total love sebesar 71%. Wow. Itu artinya Dani, aduh saya nggak tega ya. Dani mendapatkan hanya 29%. Jahat nih garis keras ya. Baru dikasih support nih. Emang anaknya anak baik gitu, maksud saya. Dia mau marah pun nggak bisa. Tapi memang betul, kadang kita terlalu baik itu malah dimanfaatkan orang. Jadi Dani, kalau menyayangi orang, mencintai orang, jangan sepenuhnya. Sampai-sampai kamu lupa untuk menyayangi diri kamu sendiri ya. Oke. Kasihan. Mimpi itu cuma bunga tidur. Oke? Nah gitu dong, senyum. Nggak boleh ngomong gitu ya. Apa kan single sekarang ya. Oke, Roy terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kavina, terima kasih banyak ya. Dan juga kalian berdua, bertiga terima kasih banyak. Pemirsa di rumah juga terima kasih banyak. Garis keras juga terima kasih banyak. Dan kita akan ada hadiah. Ini adalah kenang-kenangan dari garis tangan untuk sang pasangan yang terpilih mendapatkan love cards. Wah, selamat ya. Silakan dibuka. terima kasih ya. Wah, cepet banget ngambilnya ya. Oke. Apa? Nggak dapat. Kan udah punya kalung tuh. Kalungnya udah bagus tuh ya. Udah punya kalung, nggak apa-apa ya Dan ya. Wow. Kalungnya sering lihat ya. Coba dikalungkan.
dengan dipakaikannya kalung ini adalah tanda keseriusan dan semoga semakin langgeng ya. Oke, pemirsa terima kasih banyak sekali lagi telah menyaksikan kami. Baik Casey, terima kasih, Kak Kika terima kasih banyak. Dan ingat, pemirsa ingat ya, hal yang paling penting dalam hidup adalah belajar bagaimana memberi cinta yang tulus dan membiarkannya masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Kami pamitan, sampai jumpa.